katakan bahwa murid-murid Yesus ini, dia sudah kepayahan. Ada 12 orang murid Yesus. Ada 12 orang. Dan 12 orang ini bukannya orang baru di dalam hal mendayung perahu. Mereka orang-orang yang terlatih, saudara. Saya waktu kecil hidup besar di Danau Toba. Saya bisa mendayung perahu sendirian. 1 kilometer itu enggak nyampe 1 jam. Dan kita perhatikan di sini ayatnya yang ke-17. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ini bukan angin biasa, saudara. Ini bukan gelora biasa. Ini angin sakal yang begitu kencang, sehingga mereka itu, kalau kita lihat di sini, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil, jam 3 pagi mulai berlayar, mulai mendayungnya jam 11. Kita hitung, yuk 1, 2, 3, 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam. Dikatakan baru 2-3 mil. 1 mil kurang lebih 1,5 kilo ya. Nah kalau kita bilang 2-3 mil itu kurang lebih 4 kilometer. 4 jam mereka baru 4 kilometer. Sementara mereka bukan anak kecil, saudara. Mereka orang-orang yang terlatih. Mereka orang-orang yang punya pengalaman di dalam hal mendayung perahu. Artinya mereka seperti ini. Mereka mendayung 5 meter, mereka mundur 4 meter. Seperti itu terus. Jangan-jangan hidup kita juga seperti itu. Kita seolah-olah berjalan di tempat. Kita mengalami, sudah mengeluarkan segala kemampuan kita. Kita sudah mengeluarkan segala kekuatan kita. Tapi kenyataannya hidup kita masih jalan di tempat. Saya mau katakan satu hal. Seperti yang saya katakan tadi, temanya rahasia mengalami akselerasi dari Tuhan. Engkau harus mencari hadirat Tuhan. Ketika Yesus memberi contoh di sini, berdoa itu artinya mencari hadirat Tuhan. Natal berbicara tentang kelahiran. Lahir itu identik dengan hadir, muncul. Engkau harus mencari hadirat Tuhan. Berbicara tentang hadirat Tuhan, ini berbicara tentang hal yang serius. Mungkin kita berpikir, hadirat Tuhan itu hanya hari Minggu saja. Hadirat Tuhan hanya waktu lagi persekutuan saja. Saya mau katakan satu hal. Kalau engkau mencari hadirat Tuhan, Anda bisa baca dalam Mazmur 84. Dan ini menjadi satu lagu yang diciptakan. Dan lagu itu berbunyi, lebih baik satu, mari sambil main matematika ya, satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tapi kita katakan 1 hari lebih baik dari 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 hari. 1 hari 1000 hari berapa tahun? 3 tahun berapa tahun? Dan dikatakan di sini oleh pemazmur, ketika dia mengetahui rahasia di dalam hadirat Tuhan. Ketika dia mengetahui rahasia di dalam hadirat Tuhan, dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 3 tahun di tempat lain. Artinya, saudara yang terkasih, kalau engkau bekerja bersama dengan Tuhan, ingat kata Immanuel tadi. Dia bukan sekadar menyertai engkau, dia menuntun tanganmu, dia menggendong engkau, bahkan dia menjadi satu dengan engkau. Engkau yang lemah menjadi kuat, engkau yang terbatas menjadi tidak terbatas, engkau yang tadinya berkata, itu mustahil. Dan ketika Yesus ada dalam hidupmu, maka bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang ada adalah I am possible. Nothing impossible, but I am possible. Luar biasa, saudara. Lihat, dan kalau Anda, banyak orang di Indonesia ini, khususnya kalau kita lihat iklan-iklan tentang anti-aging. Saya mau kasih tahu rahasia anti-aging. Engkau cari hadirat Tuhan. Ini orang bisa keluarkan uang ratusan juta rupiah untuk narik ini ke sini, narik ini ke sini, saudara, supaya kencang. Engkau tidak perlu keluar uang ratusan juta. Kau cukup ada terus di hadirat Tuhan.
maka engkau akan alami. Ulangan 34 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, ini bicara tentang azabnya Musa. Maka matilah Musa hamba Tuhan itu 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum lenyap. Saudara, Musa adalah orang yang sangat senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Bahkan wajahnya bercahaya. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, dan Anda tahu Musa meninggal bukan dalam keadaan peot rentah. Dia meninggal pada waktu masih puncak kegagalannya. Artinya hadirat Tuhan akan membuat engkau tidak dipengaruhi oleh banyak hal. Kenapa? Ada sesuatu yang bukan lagi dirimu. Ada Tuhan yang sanggup memperbarui engkau. Kekuatanmu akan dibaharui seperti Raja Wali. Itu. Sekarang kita lihat di sini. Selanjutnya, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil. Jadi saya katakan tadi, kalau kau bekerja di dalam hadirat Tuhan, sungguh-sungguh kau ada dalam hadirat Tuhan, engkau bisa membuat perbandingan. Orang bisa kerja 3 tahun, itu sama dengan hasil kerjamu 1 hari. Luar biasa. Anda mungkin jangan berpikir, itu masih sesuatu yang impossible. Saya katakan satu hal, engkau akan mengalami yang namanya ketidakmustahilan berubah menjadi hal-hal yang mustahil. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak kau pernah dengarkan, itu akan Tuhan sediakan bagimu. Murid Yesus sekarang melihat itu. Dan apa yang terjadi? Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Apa reaksi mereka melihat Yesus? Maka ketakutanlah mereka, dan kemudian tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saudara, kalau engkau tidak pernah ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam ayat yang lain, murid-murid berkata, "Itu hantu." Saudara, kalau engkau tidak ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan kau bilang hantu, dan hantu akan kau bilang Tuhan. Engkau tidak lihat lagi bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, maka saya percaya engkau akan bergerak. Engkau akan bergerak. Engkau akan bergerak dalam gerakannya Tuhan. Itu sebabnya pagi-pagi saya mau katakan satu hal. Hadirat Tuhan di sanalah segala sesuatu bermula. Hadirat Tuhan di sanalah segala sesuatu bermula. Engkau butuh kesuksesan, ada di sana. Engkau butuh pertolongan, ada di sana. Engkau butuh mujizat, ada di sana. Amin. Bangun pagi, lakukan yang pertama adalah cari Tuhan. Seperti yang saya pernah katakan kepada Anda di sini tentang tangan Anda. Ada 2 huruf M di sini. Memento mori, masih ingat? Ada yang masih ingat? Ketika engkau bangun pagi, engkau masih bisa baca di tangan. Engkau harus bersyukur. I am still alive. Saya masih hidup. Dan kalau engkau menyadari engkau hidup, betapa mahal, betapa berartinya hidup kita, engkau harus bersyukur dan masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi bukan cuma sekedar itu. Engkau memulai dengan hadirat Tuhan. Engkau harus tetap berjalan dalam aktivitas seharianmu di dalam hadirat Tuhan. Mungkin engkau tidak berdoa terus, tapi engkau bekerja, hatimu terpaut pada Tuhan. Amin. Ketika engkau pulang, pada waktu mau malam, mau istirahat, engkau kembali menghadap hadirat Tuhan. Semua yang jangan biarkan sedetik pun engkau keluar dari hadirat Tuhan. Kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Saya suka kata-kata ini yang dikatakan oleh Yesus. Di sini, mari kita baca ayat 20 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Dalam bahasa Yunani di sana dikatakan, "Ego eimi me odiaste." Tadi sebenarnya ada tulisannya di situ, Saudara. Ego itu saya. Kata ini diterjemahkan ini. Tapi lebih daripada itu, ini sama dengan dalam bahasa Ibrani dikatakan asher ehye. Ego ini artinya aku hadir. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, Dia akan melenyapkan ketakutanmu. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, Dia akan mengangkat segala bebanmu. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidupmu,
maka dia akan memberikan engkau kekuatan untuk menerobos apapun yang ada di depanmu. Yesaya berkata bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, menghancurkan palang-palang besi dan pintu-pintu tembaga. Seperti itu saudara. Dan kata hadir ini berbicara tentang dia bertindak, dia siap menolong hidup kita. Saya mau katakan satu hal, ketika engkau ada di tempat ini, dia hadir di tempat ini. Engkau dengar baik-baik, dia berkata, ego ini. Dan ketika dia berkata begitu, dia hadir dalam hidupmu, dia hadir dalam rumah tanggamu, dia hadir dalam pergumulanmu, dia hadir di dalam apapun yang kau alami. Amin. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, kata ini memiliki pengertian sebelum dia ini berbicara tentang kekekalan Allah. Dia sudah ada dulu, dia ada sekarang, dan dia akan ada tetap. Sebelum Anda sampai tanggal 31 Desember tahun ini, dia sudah ada di sana, saudara. Sebelum Anda sampai ke tahun 2014, dia sudah ada di sana, saudara. Saudara, di Jakarta ini kita temui gedung-gedung tidak ada lantai 4, yang ada lantai 3A, 3B, langsung lantai 5. Tidak ada hotel yang lantai 4, saudara, lantai 14, lantai 24, lantai yang berbau 4. Karena menurut mertua saya, 4 itu all sunset. Si ya, si. Itu artinya mati, saudara. Saudara, orang boleh mengalami kematian, kesialan. Kalau Tuhan bersama engkau akan tetap tegak berdiri. Amin. Betapa hebat, luar biasanya Tuhan kita. Kita tidak bisa membuat kita jangan pakai 2014 2013 aja. Nggak ada itu, saudara. Emang Anda yang punya dunia ini, iya kan? Nah, kita bisa diketawain nanti tahun berapa sekarang nih? 2013 nggak ada. Nah, saya mau katakan satu hal. Ini berbicara tentang penyertaan Tuhan, tentang kehadiran Tuhan. Immanuel itu bukan sekedar dia beserta bersama kita. Dia hadir, dia menuntun engkau. Dia hadir, dia menggendong engkau. Dia hadir, dia menggerakkan engkau. Sehingga engkau akan sanggup. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Saudara, Anda mungkin berkata, kalau kita cari hadirat Tuhan, ya Jakarta macet nih Pak. Kita berdoa dulu. Orang lain udah sampai udah setengah jalan mau ke tempat ini kerjaan. Saya mau katakan satu hal. Ini berbicara tentang engkau melakukan semuanya dengan kekuatanmu, dengan keahlian, dengan kesanggupan. Saya katakan satu hal. Don't do it. Jangan lakukan itu lagi. Jangan lakukan semuanya dengan kekuatan. Jangan seperti itu. Jangan lakukan semuanya. Engkau mungkin punya keahlian di bidang. Jangan kerja sendiri, kau capek. Jangan kerja sendiri, kau harus bersinergi dengan Tuhan. Kita lihat. Ini mujizat yang jarang dikorbankan. Ayat terakhir kita baca. Ayat terakhir biasanya mujizat terjadi. Yang buta melihat, yang ngantuk bangun. Di sini gak ada yang ada, saudara. Semuanya semangat. Amin. Ayat yang ke-21 baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seulangi lagi sehabis dan seketika, ulangi sekali lagi. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Berapa lama mereka mendayung tadi? 4 jam. 4 jam, saudara. Itu pun baru di tengah danau. Di dalam ayat yang lain di Markus, di Matius, di sana dikatakan mereka itu di tengah danau. Tuhan melihat mereka di tengah danau. Baru setengah perjalanan, udah habis-habisan, saudara. Udah habis-habisan. Tapi lihat, ketika dia hadir, ego ini, kemudian bukan cuma itu, dia katakan jangan takut. Ini merupakan garansi. Tidak ada yang menggaransi Anda di dalam doa, tapi Tuhan menggaransi Anda. 2014 dia katakan me obiaste. Dari sinilah muncul kata fobia, ketakutan yang berlebihan. Jangan fobia terhadap agama, karena Yesus ada bersamamu. Amin. Katakan bersama saya, Yesus ada di dalamku. Yesus ada bersama.
Segala sesuatu mungkin saya lakukan. Segala sesuatu mungkin saya lakukan. Amin. Aku nggak bisa membayangkan bagaimana ini kalau bisa dibuat animasinya. Ini pasti jadi film yang sangat luar biasa. Ketika murid-murid Yesus sudah dengan susah payah, dengan segenap hati mereka, dengan segenap kekuatan mereka, 12 orang loh. Boleh dibilang di sini 6, di sini 6. Mereka mendayung seperti itu, udah kayak lomba perahu naga, tapi nggak bisa jalan ke depan, saudara. Tapi ketika Yesus masuk dalam perahu itu, dikatakan, saya suka kata ini, seketika itu juga mereka sampai. Begitu Yesus masuk, 4 kilometer, nggak tahu berapa per detik itu, saudara. Ini yang disebut dengan akselerasi, percepatan. Siapa yang ingin mengalami percepatan? Hadirat Tuhan adalah kuncinya. Undang dia menjadi Immanuel, satu dalam hidup. Sehingga kehendakmu bukan lagi kehendakmu, tetapi kehendakmu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kehendakmu, dan kehendakmu adalah kehendak Tuhan. Menjadi satu dengan dia. Saya percaya engkau yang mengalami pergumulan akan mengalami akselerasi. Amin. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Firman Tuhan saya tidak sampai mendengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu yang membangun kami, memberikan kami kekuatan sebelum kami sampai di 2014. Oh, terima kasih Engkau sudah ada di sana, menyertai kami. Bukan sekedar menyertai, Engkau menuntun kami. Bukan sekedar menuntun kami, Engkau menggendong kami Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Engkau yang maha tinggi, maha luar biasa, maha suci, itu Engkau ada di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Dengan penuh ucapan syukur kami berterima kasih kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan dengan sukacita. Amin. Langsung ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Kami akan menutup rangkaian ibadah kami pada saat ini. Kami minta berkat daripada Tuhan. Sebelumnya kami berdoa memberkati perusahaan JS Multi Collection. Tuhan memberkati dari owner semuanya sampai petugas-petugas, pegawai-pegawainya, dan khususnya anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati. Hadirlah Engkau di dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan masuk kembali dalam kegiatan kami mohon berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan tengadahkanlah wajahmu di hadapan Tuhan. Aminkan setiap perkataan firman yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjagamu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang diperintahkan untuk memberkati bangsa Israel, yang diperintahkan oleh Musa, yang diperintahkan kepada Musa oleh Tuhan. Dan firman yang sama disampaikan kepada Anda siang hari ini. Ya barakeka Adonai Yahweh mereka. Ya air Adonai panawelecha wikunecha. Yisa Adonai panawelecha. Yahweh Yasem lecha salom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya ke atasmu dan memberikan engkau damai sejahtera, keberhasilan, kesehatan. Apa saja yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Semua berkat yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milikmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang kembalilah di dalam kehidupanmu, bawa semua berkat ini nikmati, alami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dengan iman percaya katakan amin. Tuhan saya